Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harit Syahsa Sabila dengan NPM 245060037 akan menceritakan sebuah buku berjudul Funiculi Funicula Before the Coffee Gets Cold dengan judul asli Kohiga Sameina Uchini, karya Toshikazu Kawaguchi. Di sebuah gang kecil di kota Tokyo, terdapat sebuah kafe tua yang bisa membawa pengunjungnya menjelajahi waktu. Kafe tersebut bernama Funiculi Funicula. Ada beberapa peraturan yang perlu diingat ketika ingin menjelajahi waktu. Pertama, harus duduk di kursi yang sudah ditetapkan. Kedua, harus menghabiskan kopi sebelum kopi itu dingin. Dan yang ketiga, harus mengingat bahwa apapun yang dilakukan di masa yang ia datangi tidak akan merubah kenyataan apapun di masa kini. Rentetan aturan tersebut tidak menghentikan beberapa orang untuk menjelajahi waktu. Salah satunya adalah seorang perempuan bernama Hirai. Hirai merupakan anak pertama dari keluarganya yang mempunyai sebuah penginapan bernama Takakura. Penginapan ini berada di kota Sendai, Prefektur Miyagi. Penginapan ini sangat ramai oleh pengunjung, khususnya ketika festival Tanabata. Sehingga kedua orang tua Hirai menaruh harapan besar kepada Hirai untuk menjadi penerus penginapan tersebut. Namun Hirai menolak, karena ia ingin bebas untuk menentukan hidupnya. Sehingga ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah, yang membuat kedua orang tuanya marah dan juga kecewa. Hirai mempunyai seorang adik perempuan bernama Kumi. Karena Hirai pergi dari rumah, Kumilah yang meneruskan penginapan tersebut. Akibat Hirai pergi dari rumah, ia tidak pernah mau bertemu dan juga selalu menghindari Kumi sampai Kumi meninggal. Kumi meninggal akibat kecelakaan setelah ia berusaha untuk menemui kembali kakaknya di kafe Funiculi Funicula. Namun, lagi dan lagi, Hirai menghindari Kumi dan bersembunyi di dapur belakang. Karena itulah, Hirai sangat menyesal dan sangat ingin kembali bertemu dengan Kumi. Maka dari itu, ia bersikeras untuk kembali ke hari terakhir ketika Kumi ingin menemuinya. Bawa aku kembali ke hari itu, aku mohon. Lalu, Hirai pun langsung duduk di kursi yang sudah ditentukan. Kemudian, Kazu, seorang pelayan, membawa nampan perak dengan cangkir dan tekak perak di atasnya. Lalu bertanya, apakah kamu sudah tahu peraturannya? Hirai pun menjawab dengan sungguh-sungguh, aku sudah tahu. Kemudian, Kazu pun meletakkan stik pengaduk dan sebuah alarm sebagai pengingat ketika kopinya sudah mulai dingin. Kemudian, Kazu pun meletakkan cangkir dan menuangkan kopi dari teko menggunakan tangan kanannya sambil melihat Hirai. Itulah ritualnya. Uap pun membubuk dari kopi yang sudah dituangkan dan membawa tubuh Hirai seolah ikut melayang dengan uap. Ketika Hirai membuka mata dan melihat sekitar, ia sadar bahwa ia telah kembali ke hari di mana Kumi masih hidup dan ingin menemuinya. Ketika Kumi melihat Hirai menyapanya, Kumi terkejut dan kebingungan. Kakak? Namun Hirai sadar bahwa ia hanya memiliki sedikit waktu untuk bertemu dengan Kumi. Maka, ia segera mengumpulkan keberanian dan menyusun kata demi kata untuk ia sampaikan kepada Kumi. Oke, aku akan kembali ke rumah. Ketika mendengar hal itu, Hirai pun kaget dan menangis terseduh-seduh. Ia mengatakan bahwa ia sangat senang dan ia sangat ingin untuk melanjutkan penginapan bersama kakaknya. Setelah mendengar hal tersebut, Hirai ikut menangis terseduh-seduh mendengar kenyataan bahwa Kumi sangat ingin meneruskan penginapan bersamanya. Masih banyak sekali hal yang ingin Hirai katakan pada Kumi, seperti meminta maaf atas segala hal yang sudah terjadi, sudah meninggalkan rumah, memaksa Kumi untuk melanjutkan penginapan sendirian, dan masih banyak lagi hal lain yang ingin Hirai katakan. Tetapi, hanya dua kata yang dapat terucap oleh Hirai, yaitu terima kasih. Lalu Hirai pun kembali menangis terseduh-seduh yang membuat Kumi kebingungan.
Tiba-tiba, alarm pun berbunyi yang menandakan bahwa Hirai harus segera menghabiskan kopi dan kembali ke masa kini. Namun Hirai enggan. Hirai masih ingin bersama Kumi. Hirai masih ingin menyampaikan semua hal yang ingin ia sampaikan pada Kumi. Lalu, seorang pelayan bernama Kei menyadarkan Hirai, "Janji, bukankah kamu sudah berjanji pada Kumi untuk kembali ke rumah?" Namun, Hirai berkata, "Untuk apa aku kembali ke masa kini? Aku masih ingin bersama Kumi. Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan." Aku ingin berkata, "Pulanglah naik kereta, jangan pulang naik mobil. Tetaplah di sini bersamaku." Dan masih banyak hal lain yang ingin aku sampaikan. Kemudian, Kei pun berkata, Karena itulah kamu harus kembali ke masa kini. Kamu harus menepati janji yang sudah kamu buat dengan Kumi." Mendengar hal itu, Hirai pun langsung meneguk kopinya dan kembali ke masa kini dengan tangisnya yang masih terseduh-seduh. Hirai merasa hatinya jauh lebih ringan. Dan juga ia sadar bahwa pertemuan itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa Kumi sudah meninggal. Namun, pertemuan itu meluapkan perasaan bersalah yang sudah ia simpan dari lama, dan juga ia mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Kemudian, ia juga bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Pesan yang dapat diambil adalah, ucapkanlah, sampaikanlah perasaan yang kalian miliki terhadap orang-orang terdekat kalian. Jangan ragu untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan kepada mereka. Lalu, habiskanlah waktu kalian bersama orang-orang terdekat selagi waktu tersebut masih ada. Jangan sampai menyesal. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.